efek wus bikin Wika nyungsep. Rugi triliunan, BUMN keteteran bayar utang ke Cina. Sejak awal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, KCJB, alias WUS diumumkan, banyak pihak sudah mengingatkan potensi risikonya. Kini, beberapa tahun setelah peresmian, risiko itu mulai nyata. Proyek yang awalnya disebut sebagai simbol kemajuan teknologi Indonesia ini ternyata juga menyisakan beban keuangan yang berat bagi beberapa badan usaha milik negara, BUMN, yang terlibat di dalamnya. PT Kereta Cepat Indonesia Cina, KCIC, sebagai operator proyek WUS kini menanggung cicilan utang jumbo kepada pihak Cina. Tak cuma pokok utang, bunga pinjamannya juga terus berjalan dan membengkak setiap tahun. Beban ini semakin terasa berat karena biaya operasional harian kereta cepat pun tidak sedikit. Kombinasi utang besar dan biaya tinggi membuat laporan keuangan KCIC terus mencatat kerugian dalam jumlah fantastis, mencapai triliunan rupiah. Masalahnya, KCIC tidak berdiri sendiri. Perusahaan ini dimiliki oleh konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, PSBI, yang beranggotakan 4 BUMN besar, PT Kereta Api Indonesia, KAI, PT Wijaya Karya, WIKA, PT Jasa Marga, dan PT PLN 8. Karena PSBI merupakan pemegang saham utama KCIC, otomatis kerugian KCIC juga menetes ke masing-masing BUMN anggota PSBI. Salah satu yang paling terdampak adalah PT Wijaya Karya, Persero, TBK atau WIKA. Sebagai perusahaan konstruksi pelat merah, WIKA sempat digadang-gadang menjadi kebanggaan nasional karena keterlibatannya dalam pembangunan proyek strategis seperti WUS. Namun, kini, posisi itu justru menjadi salah satu sumber beban terberat dalam laporan keuangannya. Dalam laporan keuangan semester pertama tahun 2025, WIKA mencatat kerugian bersih sebesar 1,66 triliun rupiah. Angka ini melanjutkan tren negatif dari tahun sebelumnya, di mana sepanjang 2024 WIKA juga merugi hingga 2,33 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, sebagian besar disebabkan oleh keterlibatannya di PSBI yang mengelola proyek WUS. WIKA sendiri memegang 33,36% saham di PSBI. Berdasarkan porsi kepemilikan itu, WIKA menanggung kerugian sekitar 542,31 miliar rupiah pada semester pertama 2025. Setahun sebelumnya, di 2024, bagian rugi yang ditanggung WIKA mencapai 1,57 triliun rupiah. Angka ini menunjukkan betapa beratnya beban finansial yang ditanggung perusahaan hanya dari satu proyek besar. Sebagai perbandingan, PT Kereta Api Indonesia, Persero, atau KAI, yang menjadi pemegang saham mayoritas PSBI dengan porsi 58,53%, menanggung kerugian jauh lebih besar. Pada semester pertama 2025, KAI mencatat rugi 951,48 miliar rupiah, dan di tahun penuh 2024, bagian rugi KAI dari proyek WUS mencapai 2,24 triliun rupiah. Sementara itu, Jasa Marga yang memiliki 7,08% saham dan PT PLN 8 yang memiliki 1,03% juga ikut terkena dampak, meski dalam skala lebih kecil. Secara total, PSBI pada tahun 2024 mencatat kerugian hingga 4,19 triliun rupiah. Jumlah tersebut memperlihatkan bahwa proyek ini belum memberikan hasil finansial positif bagi para BUMN yang menjadi tulang punggungnya. Kini, pemerintah bersama Badan Pengelola Investasi, BPI, dan Antara sedang mencari jalan keluar. Chief Operating Officer, CEO, dan Antara, Doni Oskaria, menyebut bahwa semua opsi sedang dibuka untuk mencari solusi penyelesaian utang proyek kereta cepat ini. Menurut saya, kita terjebak sama itu ya. Tapi kami masih cari opsi terbaik. Belum tentu pakai APBN, dan kami ikut arahan Presiden, ujar Doni di Jakarta. Ia menegaskan, meskipun keuangan proyek ini berat, yang terpenting bagi pemerintah saat ini adalah menjaga agar layanan publiknya tetap berjalan lancar.
Yang penting masyarakat tetap bisa menikmati manfaat dari proyek ini, sementara pemerintah mencari skema terbaik agar beban keuangan BUMN tidak makin berat, tambahnya. Danantara juga sedang melakukan komunikasi intensif dengan pihak kreditur di Cina. Tujuannya adalah untuk menegosiasikan ulang struktur pembayaran agar lebih ringan dan tidak menekan arus kas BUMN yang terlibat. Negosiasi ini juga melibatkan Menteri Koordinator Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang ikut aktif dalam pembahasan strategi restrukturisasi. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dulu digembar-gemborkan sebagai simbol kemajuan transportasi Indonesia, kini berubah menjadi tantangan berat di dunia keuangan BUMN. Dari sisi teknis, WUS memang berhasil menghadirkan layanan cepat dan efisien. Namun dari sisi bisnis, keberlanjutannya masih dipertanyakan. Selama pendapatan tiket belum mampu menutupi beban operasional dan cicilan utang, proyek ini masih akan terus menjadi sumber kerugian bagi para pemegang sahamnya. Kini semua mata tertuju pada langkah pemerintah dan Danantara dalam mencari solusi. Apakah utangnya akan direstrukturisasi, disubsidi lewat APBN, atau mungkin dilakukan skema hibah investasi jangka panjang? Semuanya masih dibahas. Yang pasti, proyek WUS menjadi pelajaran besar bahwa kecepatan membangun tak selalu sejalan dengan kecepatan balik modal.